Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Atallah dengan NIM 20042120. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah perilaku organisasi, yaitu pengaruh kekuatan dan politik terhadap perilaku organisasi. Yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bu Dosen Yulia Hanosilina SIP MAP. Langsung saja ke pembahasan materinya. Materi yang pertama yaitu cara-cara memperoleh kekuatan dan politik. Yang pertama yaitu dekat dengan manajer yang berkuasa. Cara lain untuk memperoleh kekuatan dan kekuatan adalah dengan mengadakan pendekatan dengan manajer yang sedang berkuasa. Yang kedua yaitu membangun koalisi. Membangun koalisi dengan individu atau subunit lain yang memiliki kepentingan yang berbeda merupakan taktik politik yang dipakai oleh manajer untuk memperoleh kekuasaan dan kekuatan untuk mengatasi konflik sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dua taktik untuk mengendalikan proses pengambilan keputusan agar penggunaan kekuasaan nampaknya memiliki legitimasi dan sesuai dengan kepentingan organisasi, yaitu mengendalikan agenda dan menghadirkan ahli dari luar. Yang keempat, menciptakan dan menjaga image yang baik. Taktik positif yang sering dilakukan adalah menjaga citra yang baik dalam organisasi tersebut. Hal ini meliputi penampilan yang baik, sopan, berinteraksi, dan menjaga hubungan baik dengan semua orang. Menciptakan kesan bahwa mereka dekat dengan orang-orang penting dan hal yang sejenisnya. Yang kelima, menyalahkan atau menyerang pihak lain. Manajer biasanya melakukan ini jika ada sesuatu yang tidak beres atau mereka tidak dapat menerima kegagalannya, dengan cara menyalahkan pihak lain yang mereka anggap sebagai pesaing. Baiklah, selanjutnya itu materi kedua, reaksi terhadap perolehan dan penggunaan kekuatan dan politik. Miles pada tahun 1980 dalam Siswanto tahun 2007 mendefinisikan politik organisasi sebagai proses, yaitu aktor atau kelompok organisasi membangun kekuasaan untuk mempengaruhi penetapan tujuan, kriteria atau proses pengambilan keputusan operasional dalam rangka memenuhi kepentingannya. Pada hakikatnya, kekuasaan dan kekuatan merupakan kapasitas yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi cara berpikir dan perilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkannya. Kekuasaan tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dibedakan menjadi kekuasaan formal dan kekuasaan personal. Kekuasaan biasanya identik dengan politik. Politik sendiri diartikan sebagai upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Di sisi lain, karena politik berusaha mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat, politik juga dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada masyarakat luas. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Orang-orang yang melalui proses politik sekaligus diberi amanah untuk bekerja untuk rakyat, malah menjadi orang pertama yang mengkhianati amanah tersebut dengan mengedepankan kepentingan pribadi dan golongannya sendiri di atas kepentingan rakyat. Jadi sebenarnya orang-orang yang bekerja dalam orbit politiklah dan bukan politik itu tersendiri yang telah membuat stigma dan label bahwa politik selalu berorientasi pada kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan dan kekuatan pada dunia politik yang kerap dilakukan oleh pelaku politik menimbulkan pandangan bahwa tujuan utama berpartisipasi politik hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal, pada hakikatnya penggunaan kekuasaan dalam politik bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat seluruhnya, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Untuk itu, adanya pembatasan kekuasaan yang sangat diperlukan agar tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan dan terciptanya keadilan serta kenyamanan dalam kehidupan. Politik dan kekuasaan dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu, karyawan, dan kepentingan manajer serta kepentingan organisasi. Namun, perlu diketahui juga bila ada beberapa orang yang masih berpendapat bahwa perilaku politik organisasi juga bisa menimbulkan dampak-dampak negatif dalam organisasi, seperti perihalnya penyalahgunaan kekuasaan berupa jabatan dalam organisasi. Bisa berupa memiliki jabatan hanya untuk tebar persona kesana kemari yang berujung memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri.
ataupun kekuasaan itu digunakan dalam bentuk memenuhi kebutuhan kelompok tersendiri dan tidak untuk kesejahteraan menyeluruh dengan menjadikan jabatan untuk mengendalikan sumber daya organisasi demi mencapai apa yang diharapkan oleh pihak tertentu. Ada pula yang menggunakan kekuatan untuk menciptakan persaingan di antara para anggota untuk memenangkan sumber daya organisasi yang terbatas tersebut. Semua dampak dari perilaku politik organisasi tersebut adalah berasal dari maksud dan tujuan awal si pengguna politik dalam organisasi, serta tepat atau tidak tepatnya penggunaan kekuatan berupa jabatan tersebut. Maka dari semua politik organisasi yang dilakukan harus juga mengingat risiko yang akan terjadi. Perilaku politik organisasi haruslah menitik beratkan pada kesejahteraan anggota, kemajuan perkembangan organisasi tersebut, serta kesetaraan dan keadilan pada setiap pengambilan keputusan maupun dalam bersikap antar sesama anggota. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu pengaruh kekuatan dan politik terhadap perilaku organisasi. Nelson dan Quick pada tahun 1997 dalam Mulani pada tahun 2004 mengartikan politik dan kekuatan organisasi sebagai penggunaan power dan pengaruh dalam organisasi. Politik organisasi dalam hal ini menunjuk kepada kebutuhan untuk berkuasa dan mempengaruhi seseorang. Oleh karena itu, organisasi harus menggunakan politik organisasi dalam mengelola dan meningkatkan faktor produktivitas kerja karyawannya pada tingkat perilaku organisasi. Pada tingkat perilaku organisasi, politik organisasi dipandang sebagai perilaku objektif melalui penyelidikan taktik politik. Taktik perilaku politik merupakan perilaku yang secara organisasional tidak ada sanksinya, yang mungkin dapat merugikan bagi tujuan organisasi atau bagi kepentingan orang lain dalam organisasi. Melalui politik organisasi yang diterapkan dan diberikan kepada karyawannya, organisasi dapat mempertahankan persaingan bisnis dengan organisasi lainnya. Menurut Chen, pada tahun 2004 dalam Ridwan tahun 2009 meneliti bahwa politik organisasi mempunyai hubungan dan pengaruh bagaimana karyawan memandang tanggung jawab organisasi dan komitmennya. Komitmen karyawan pada organisasi merupakan salah satu aspek perilaku penting yang dapat dipakai untuk mengevaluasi, mengembangkan, serta mencapai keberhasilan tujuan organisasi. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.